Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Bejo, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas C akan menjelaskan tentang bahan pakan. Halo Kemal Fapet, halo kelas C, dan halo Kang Bejo. Perkenalkan, nama saya Deden Subhan Panugraha dengan nomor NPM 252. Saya Jihanil Karhani dengan NPM 037. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari tentang bahan pakan. Oh iya, kita akan mempelajari apa aja sih, Cek? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu bahan pakan, nama ilmiah dari bahan pakan tersebut, dan apa aja kandungan nutrisi yang ada dalam bahan pakan tersebut. Oh iya, tidak hanya itu, kita juga akan mempelajari tentang anti nutrien dan juga cara pengolahannya. Kita langsung ke pemateri pertama, yaitu ada Kang Fatan. Yuk kita ke Kang Fatan. Halo semuanya, aku Fatan Raffi Nur Ramdan dengan 3 digit MM terakhir 121. Di sini aku bakalan jelasin tentang tepung ikan dan tepung bulu ayam. Yang pertama ada tepung ikan. Nama lain dari tepung ikan adalah Brevortia tyrannus. Kelas bahan pakan dari tepung ikan adalah sumber protein. Kandungan nutrisi dari tepung ikan ada 60-80% protein, 6,5% lemak, 6,7% abu, 1,80% serat, dan 10,72% air. Kandungan anti nutrisi dari tepung ikan yang pertama ada fitat, trimetilamin oksida histamin, dan enzim pencernaan inhibitor. Dalam penggunaan tepung ikan sebagai campuran pakan hewan, perlu diingat bahwa kualitas tepung ikan harus diperhatikan dan tidak boleh melebihi batas kandungan histamin dan amonia yang diperbolehkan. Selain itu, tepung ikan tidak direkomendasikan untuk sebagai campuran bahan ternak ruminansia dan harus digantikan dengan bahan protein lain yang lebih aman. Harga dari tepung ikan sendiri adalah 15.000. Selanjutnya ada tepung bulu. Nama lain dari tepung bulu adalah poultry feeder meal. Kelas dari tepung bulu ini adalah sumber protein. Kandungan nutrisi dari tepung bulu yaitu protein kasar sekitar 85-95%, serat kasar sekitar 0,3-1,5%, abu sekitar 3-3,5%, kalsium sekitar 0,2-0,65%, fosfor 0,2-0,65%, energi sekitar 2.354 kalori per kilogram, asam amino yang tersedia sekitar 95%, RUP atau rumen undegradable protein sekitar 53-88%, pencernaan bahan kering sekitar 12-46%. Kandungan anti nutrisi dari tepung bulu adalah keratin, sisa-sisa protein hewani, senyawa antimikroba alami, dan histamin. Batas penggunaan dari tepung bulu sendiri yaitu untuk ayam broiler sekitar 5-10% dari total ransum, untuk ayam petelur sekitar 2-5% dari total ransum, dan untuk babi sekitar 3-5% dari total ransum. Untuk harganya sendiri sekitar Rp20.000. Nah, itu dia penjelasan tentang tepung ikan dan tepung bulu. Oke, kita lanjut ke bahan pakan berikutnya. Yuk, kita yuk. Makasih Kang Fatan. Makasih Kang Fatan. Selanjutnya siapa ya? Selanjutnya, siapa ini? Penasaran gak sih? Halo Kang Farel. Halo. Kenalkan, nama saya Muhammad Alfarel Rais Perkasa dengan 3 digit NPM terakhir 318. Saya akan menjelaskan tentang bahan pakan potasium klorida. Potasium klorida bisa disebut juga KCl. Kelas bahan ini termasuk ke dalam kelas bahan pakan mineral. Kandungan nutrisi yang ada dalam potasium klorida, kalium adalah mineral esensial yang sangat penting untuk fungsi selular, termasuk keseimbangan cairan, transmisi impuls, saraf, kontraksi otot, dan fungsi jantung yang normal. Dalam potasium klorida, kalium biasanya merupakan sekitar 52% dari berat total senyawa. Yang kedua ada klorida atau Cl. Klorida adalah elektrolit yang membantu menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh dan merupakan komponen utama asam lambung HCl yang penting untuk pencernaan. Klorida dalam potasium klorida biasanya merupakan sekitar 48% dari berat total senyawa. Kandungan antinutrisi di potasium klorida di sini tidak mengandung antinutrisi karena antinutrisi adalah senyawa yang mengganggu penyerapan atau pemanfaatan nutrisi lain seperti fitat, tanin, dan oksalat yang umumnya ditemukan dalam bahan pakan nabati. Potasium klorida hanya berfungsi sebagai sumber kalium tanpa adanya efek penghambatan terhadap penyerapan nutrisi lain.
Batas penggunaan potasium klorida di sini biasanya diberikan dalam bentuk tablet atau kapsul dengan dosis berkisar antara 20 sampai 100 milikuivalen per hari yang dibagi menjadi beberapa dosis kecil untuk mengurangi risiko iritasi gastrointestinal. Yang kedua, ada dosis diberikan dengan sangat hati-hati dan biasanya tidak melebihi 10 sampai 20 milikuivalen per jam untuk menghindari risiko hiperkalemia yang berbahaya. Dan potasium klorida di sini berkisar 16.500 per kilonya. Itu dia penjelasan tentang bahan pakan potasium klorida. Kepada Kang Farel kita ucapkan Terima kasih Kang Farel. Nah, sekian penjelasan tentang bahan pakan dari kelompok kami. Siapa itu? Oh iya, kita lupa guys, masih ada satu lagi yang belum dibahas. Yuk, kita ikutin yuk. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Fahda dengan 3 digit NPM terakhir 259 akan menjelaskan tentang kulit singkong. Di sini aku mau ngejelasin tentang bahan pakan kulit singkong. Nama ilmiah dari kulit singkong itu Manihot esculenta. Dan kulit singkong itu termasuk ke dalam kelas bahan pakan sumber serat. Kulit singkong juga mempunyai kandungan nutrisi yang cukup banyak, yaitu 79,6% bahan ekstrak tanpa nitrogen atau BETN, kemudian 6,78% protein kasar atau PK, 2,27% lemak kasar atau LK, 11,35% serat kasar atau SK, dan yang terakhir ada 9,46% abu. Kandungan antinutrisi yang dimiliki oleh kulit singkong adalah kandungan cyanida atau HCN yang dapat membahayakan hewan. Batas penggunaan kulit singkong pada ternak. Yang pertama, pada ruminansia seperti sapi, kambing, dan domba, maksimal 20-30% dari total ransum pakan. Non-ruminansia seperti ayam dan babi, maksimal 10-15% dari total ransum pakan. Gimana sih cara buat kulit singkong untuk pakan ternak? Kumpulkan kulit singkong lalu cuci hingga bersih, kemudian iris potong-potong kecil. Setelah dipotong-potong, keringkan di bawah sinar matahari atau gunakan oven pengering sekitar 60 derajat Celcius hingga kering. Lalu, rendam dalam air selama 24 jam, kemudian keringkan kembali untuk mengurangi cyanida. Kemudian giling menjadi tepung. Yang terakhir, simpan dalam wadah bersih dan kering. Terima kasih Cufada yang telah menjelaskan tentang kulit singkong. Kayaknya kameramen belum deh. Oh iya, Hai semuanya, perkenalkan nama aku Revinara Rasetania dengan 3 digit NPM terakhir 126. Di sini aku bakal ngejelasin silase bonggol jagung dan minyak ikan. Silase bonggol jagung merupakan hasil dari pengolahan bonggol jagung menjadi pakan ternak yang lebih efektif dan efisien. Silase bonggol jagung memiliki nama ilmiah yaitu Z-maize, dan silase bonggol jagung termasuk ke dalam kelas bahan pakan komplit. Kandungan nutrisi yang dimiliki silase bonggol jagung diantaranya yaitu protein kasar sebesar 9%, serat kasar sebesar 25%, lemak kasar sebesar 0,25%, dan abu 2,4%. Selain memiliki kandungan nutrisi, silase bonggol jagung juga memiliki kandungan antinutrisi, diantaranya tanin, saponin, asam flutat, asam oksalat, korbol ester, nitrat, dan nitrit. Pengolahan silase bonggol jagung dimulai dari menggiling bonggol jagung hingga ukurannya kecil agar mudah dicerna oleh ternak. Kemudian, bonggol jagung yang sudah digiling difermentasi secara aerob dengan menggunakan larutan starter atau trichoderma. Proses fermentasi berlangsung selama 3 hari dan selanjutnya bonggol jagung dari hasil fermentasi dapat diberikan kepada ternak. Harga silase bonggol jagung yang didapat yaitu 56.700 per kilogram. Penamaan ilmiah pada minyak ikan disesuaikan dengan ikan yang dipakai. Pada pembahasan kali ini, ikan yang dipakai yaitu ikan kor Atlantik, sehingga memiliki nama ilmiah Gadus merhua. Minyak ikan termasuk ke dalam kelas bahan pakan sumber energi. Kandungan nutrisi yang dimiliki minyak ikan diantaranya energi sebesar 902 kilokalori per 100 gram, lemak total sebesar 100 gram per 100 gram, abu sebesar 0,8 gram per 100 gram, dan vitamin A 4041%. Selain itu, minyak ikan juga memiliki antinutrisi, yaitu asam fitat, asam oksalat, gosipol, glukosinolaat, glukosida cyanogenik, inhibitor protease, dan lektin. Batas penggunaan minyak ikan yaitu sebesar 6-7% dari bahan kering ransum.
Pengolahan minyak ikan dimulai dari membersihkan ikan lalu ditiriskan dan dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian siapkan air secukupnya ke dalam panci dan masukkan ikan ke dalam panci beserta wadahnya lalu tutup pancinya. Letakkan panci di atas kompor lalu nyalakan kompor dan tunggu beberapa saat. Setelah itu lihat hasilnya di dasar wadah ikan yang dimana minyaknya sudah terbentuk. Jika sudah terlihat, minyak harus disaring dan minyak yang masih bercampur dengan air didiamkan terlebih dahulu selama beberapa menit. Setelah didiamkan, maka minyak akan berada di permukaan air dan sudah terlihat dengan jelas. Minyak ikan sudah bisa digunakan. Harga minyak ikan yang didapatkan senilai Rp22.000 per 120 ml. Nah, itu dia penjelasan tentang bahan pakan dari kelompok 4. Sebentar dulu, ini siapa yang ngejelasin? Iya. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang ragi. Nah, saya akan menjelaskan tentang kapur dolomit. Ragi merupakan bahan tambahan bagi pakan ternak. Ragi memiliki nama ilmiah yaitu Saccharomyces cerevisiae. Ragi termasuk pada kelas bahan pakan sumber protein. Menurut Yusadi 2019 dan kawan-kawan, ragi memiliki kandungan nutrisi yakni protein kasar sebanyak 55,17%, serat kasar sebanyak 2,68%, lemak kasar sebanyak 3,42%, abu sebanyak 4,90%, kalsium sebanyak 0,2-3%, fosfor sebanyak 0,8-1%, energi sebanyak 350 kilokalori per gram. Kandungan antinutrisi dari ragi adalah asam fitrat, mannan, polifenol, oligosakarida, dan enzim penghambat. Menurut Nur Hakim 2016, batas penggunaan ragi untuk bahan pakan yaitu untuk sapi potong rentang 0,1-1% dari bahan pakan. Untuk sapi perah rentang 0,2-1% dari bahan pakan. Untuk domba dan kambing berkisar 1-4% untuk bahan pakan dan babi berkisar 7,78-8% untuk bahan pakan. Cara pengolahan untuk ragi adalah pencampuran ragi Saccharomyces cerevisiae dengan bahan pengikat seperti kulit singkong dan fermentasi selama 7-14 hari dengan suhu 25-35 derajat Celcius. Setelah masa fermentasi selesai, keringkan bahan pakan di bawah sinar matahari dan tambahkan bahan tambahan sesuai kebutuhan, lalu diaduk dan diberikan kepada sapi potong, sapi perah, domba dan kambing, serta babi. Di pasaran, harga ragi sebesar Rp12.000 per 100 gram. Ini adalah kapur dolomit dengan nama ilmiah dolomit. Dolomit adalah mineral karbonat anhidrat yang terdiri dari kalsium dan magnesium karbonat dengan rumus kimia CaMgCO32. Kapur dolomit ini termasuk ke dalam kelas bahan pakan sumber mineral. Kandungan nutrisi pada kapur dolomit itu sendiri yaitu mineral yang mengandung kalsium sebanyak 17% sampai 22% dan magnesium sebanyak 8% sampai 12%. Selain kalsium dan magnesium, kapur dolomit juga mengandung mineral lain dalam jumlah kecil seperti besi, tembaga, mangan, dan seng. Tidak ada kandungan antinutrisi yang signifikan pada kapur dolomit karena komposisinya terutama terdiri dari kalsium oksida dan magnesium oksida. Kedua unsur ini tidak memiliki efek negatif pada ternak. Batas penggunaan kapur dolomit pada ternak tidak memiliki aturan yang seragam. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti jenis ternak, usia ternak, kualitas pakan, dan kondisi kesehatan ternak. Secara umum, batas penggunaan kapur dolomit pada pakan ternak adalah 0,5% sampai 2% dari berat bahan pakan. Berikut adalah beberapa rekomendasi penggunaan kapur dolomit pada beberapa jenis ternak. Sapi yaitu 0,5% sampai 1%, kambing yaitu 1 sampai 1,5%, domba 1% sampai 2%, ayam 0,5% sampai 1%. Kapur dolomit tidak boleh dicampur dengan bahan pakan lain yang bersifat asam seperti tepung kedelai atau tepung jagung. Kapur dolomit juga harus disimpan di tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari langsung. Berikut adalah prosedur pencampuran kapur dolomit pada pakan ternak. Yang pertama, timbang kapur dolomit sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Yang kedua, haluskan kapur dolomit dengan menggunakan grinder atau mortar dan pestle. Ukuran partikel yang ideal untuk pakan ternak adalah 0,5 sampai 1 mm. Kemudian,
timbang bahan pakan lainnya yang akan dicampur dengan kapur dolomit. Pastikan bahan pakan lainnya dalam keadaan kering dan bebas dari kotoran. Campurkan kapur dolomit dengan bahan pakan lainnya secara perlahan. Tambahkan air secukupnya untuk membuat adonan pakan yang mudah dibentuk. Selanjutnya, bentuk adonan pakan menjadi pelet, crumble, atau bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan ternak. Selanjutnya, keringkan adonan pakan. Jika adonan pakan perlu dikeringkan, keringkan dengan menggunakan sinar matahari atau alat pengering. Simpan pakan yang telah dicampur dengan kapur dolomit di tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Gunakan pakan yang telah dicampur dengan kapur dolomit dalam waktu 2-3 minggu setelah pembuatan. Sekian dari kami. Terima kasih atas teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.